Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang Romo yang juga seorang pengacara di salah satu keuskupan di Indonesia. Dia pernah men-sharingkan pengalamannya dalam beracara. Satu saat sebelum beracara, malam sebelumnya, ada orang datang dan bawa koper. Ketika buka kopernya, dia hanya bisa geleng-geleng, ternyata begini. Tapi dia bilang, Bapak bawa pulang ini. Kita jalan yang benar-benar saja. Bawa pulang. Tapi ternyata Bapak ini dia beritahu sama hakim yang akan untuk sidang besok. Setelah sidang besok, kemudian hakim yang juga adalah seorang Katolik belum tahu bahwa pengacara ini adalah seorang Romo. Karena dia tidak memperkenalkan identitasnya. Setelah selesai sidang, hakim katakan, bisa datang ke lantai 2. Saya mau bicara. Kemudian hakim itu katakan, saya mau tanya Bapak, kenapa kemarin Bapak tolak koper itu? Untuk saya baru ini. Ada yang menolak koper itu. Terus Roma itu katakan, bukan milik saya itu. Dan apa yang saya punya sudah cukup. Semakin heran hakim itu, apalagi dari cara berkata-katanya, Romo itu beda dengan pengacara-pengacara yang biasanya. Mungkin karena pengaruh studi filsafat dan teologinya. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata pengacara itu adalah juga seorang Romo. Romo keuskupan. Setelah tahu, kemudian hakim itu telepon khusus dan hanya mau mengatakan, Romo saya minta maaf. Kalau saya tahu ini Romo, mungkin saya tidak akan panggil ke kantor. Karena pastinya Romo akan berbuat demikian. Saudara dan saudariku, Romo ini yang dia terima di koper tadi, kita semua pasti tahu isinya apa. Ratusan di dalam. Dia bilang sama saya begini, bro, kalau saya mau kaya, kalau saya mau memperkaya keuskupan saya, gampang saja. Tapi jadi pengacara dan saya sebagai seorang Romo bukan itu. Jalan yang benar-benar saja. Yang lainnya Tuhan sudah sempurnakan. Dia sudah melengkapinya. Dalam Injil yang kita dengar tadi, ada seorang yang juga mewartakan kebenaran sampai dia tidak takut untuk mengatakan apa yang kamu buat itu Raja Herodes salah. Kamu ambil istri saudaramu, Filipus. Kamu ambil Herodias untuk jadi istrimu. Mentang-mentang kamu seorang raja, kamu mau berbuat demikian walaupun kamu tahu itu salah. Dan konsekuensinya untuk orang-orang yang berani mewartakan kebenaran, berani berbuat benar, konsekuensinya kadang sangat menyakitkan. Yaitu martir. Siap untuk menjadi martir. Tetapi kalau kita mau katakan secara jujur bahwa menjadi murid Kristus, kita harus siap untuk apa yang namanya kemartiran, menjadi martir. Sering kita kalau dengar ada Romo yang ditembak, ada biarawan-biarawati yang ditembak, ada umat yang ditembak. Kemudian kita hanya bisa mengatakan, aduh, turut bersedih, turut berduka cita. Coba bayangkan, kalau Anda yang ditembak. Kalau Anda yang dipenggal kepalanya. Coba bayangkan kalau nanti tiba di satu saat Anda ditanya, Anda pengikut Kristus? Dan kemudian parang atau senjata sudah tempel di sini. Beranikah Anda mengatakan, ya saya pengikut Kristus? Saya kira mungkin jawabannya tidak 100%.
Kita pasti pikir-pikir. Ini belum lihat anak cucu, belum begini, belum begitu, belum tulis surat warisan mungkin, wasiat belum buat. Masih pikir ini tanah saya di sini bagaimana, aset saya di sini bagaimana. Mungkin kita akan berpikir banyak. Sehingga saudara dan saudariku seringkali kebenaran itu akhirnya harus dikorbankan. Dikorbankan demi kekuasaan, demi harga diri, demi martabat, demi sumpah yang diucapkan. Kebenaran sering dikorbankan karena uang, karena harta. Pernah ada satu cerita yang untuk saya lucu tapi punya pesan yang terutama untuk para Romo. Diceritakan demikian. Ini terjadi di Eropa. Kalau di Eropa, kita tahu yang pernah ke sana, untuk hewan piaraan itu mereka punya kubur sendiri. Dan ada satu Romo yang konservatif, dia diminta untuk membuat upacara pemakaman. Romo ini katakan, oh tidak, bagaimana mungkin ada liturgi untuk anjing? Romo protes, saya tidak akan buat, kamu pergi. Tapi kemudian ada telepon masuk. Romo, stipendiumnya sekian. Terus Romo katakan, kenapa tidak omong dari tadi kalau anjingnya Katolik? Coba kalau ibu dari tadi bilang bahwa anjingnya Katolik, nah pasti kita buat upacara itu. Saudara dan saudariku, kadang itu tadi, sesuatu yang benar kadang kemudian harus dikorbankan karena ada hal-hal yang kemudian mau membuat kita merasa beruntung atau memuliakan kita dalam tanda petik dalam pengertian dunia. Dan kalau saya bertanya sekarang, kebenaran yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis berhadapan dengan kedengkian dendam yang ada pada Herodias secara khusus. Ada perlawanan antara dua ini, siapakah yang menang? Dan kalau kita lihat yang menang di sini secara kacamata dunia, Herodias, Yohanes kepala putus. Lenyap dia, meninggal. Apakah Herodias yang menang? Tidak. Herodias kalah. Yohanes Pembaptis menang. Mungkin tidak di sini dia menang. Kita ingat cerita Lazarus dan orang kaya. Lazarus kalah di dunia. Tapi di atas Lazarus lihat dia begini ke bawah. Demikian pun mungkin ketika kita membela kebenaran, kita mewartakan kebenaran, kita akan dihina, kita akan diolok-olok, kita akan dibuli. Tetapi yakinlah bahwa sang kebenaran itu sendiri, yang kita percaya, yang kita ikuti, dia akan ada selalu bersama kita. Dia mendampingi kita. Mungkin kita tidak akan mengalami, kita hanya mengalami salib di dunia. Tetapi kita akan mengalami kemuliaan dalam kehidupan yang baru, yaitu di Yerusalem surgawi. Karena itu saudara dan saudariku, di hari Jumat pertama ini, di bulan Februari, kita diundang oleh Tuhan, kita diajak oleh Tuhan untuk kembali setia dengan tugas kemuritan kita, mewartakan kebenaran. Kita menjadi misionaris-misionaris yang mewartakan kebenaran, bukan mewartakan tipu-tipu, mewartakan hoaks dan kiri kanan yang tidak penting. Gosip-gosip yang tidak penting. Gosip-gosip yang hanya membuat orang menjadi down, menjadi terpinggirkan. Kita diundang untuk mewartakan Yesus sendiri, sang kebenaran. Tidak perlu takut, mati juga tidak apa-apa. Tapi yang penting, sesudah kematian kita harus tahu yang pasti kita sudah masuk surga. Menutup ini saya punya pengalaman pribadi.
ketika masih di Papua Nugini, dalam perjalanan pulang ke paroki saya, anak-anak yang sudah dibawa pengaruh alkohol, kemudian stop mobil saya, dan mereka tempel parang saya di leher saya. Saya hanya katakan, Tuhan, mati sudah saya. Duh, jauh lagi Indonesia, di tengah hutan, bagaimana? Mereka bilang, uang. Mereka cek semua di belakang. Saya bilang, kalian mau ambil saja. Asal jangan bunuh saya. Ambil saja itu segala bahan makanan, minuman yang saya beli untuk persediaan kami. Mau ambil. Tapi kemudian mereka bilang, mereka masih sadar bahwa saya seorang Romo. Mereka bilang, tidak Romo, cukup kasih kami 5 kina saja. Oh ya, kalau begitu baiknya saya ambil 5 kina terus. Terus saya katakan, itu parang itu coba kalian angkat. Jangan taruh di leher. Tiba-tiba salah tangan dia terlepas gores, bahaya. Akhirnya mereka ambil 5 kina dan pulang dan biarkan saya jalan. Saudara dan saudariku, semoga kita semua terus setia hidup sebagai murid Tuhan. Kita semua terus setia hidup mewartakan kebenaran. Kita mulai dalam keluarga kita masing-masing dan kemudian keluar ke lingkup yang lebih luas di tempat kerja kita dan di mana saja kita hidup dan bekerja. Amin. Amin.